Halo, kami dari kelompok 7 DKV ingin mempresentasikan brand basics dari buku Designing Brand Identity oleh Alina Willer. Next. Oke, pada presentasi hari ini kami akan membahas tentang what is brand atau apa itu brand, what is brand identity atau apa itu brand identity, what is branding atau apa itu branding, who are stakeholder, yaitu siapa itu stakeholder, why invest, yaitu mengapa alasan kita harus invest, dan brand strategy atau strategi brand, kemudian positioning, kemudian big idea, kemudian customer experience atau pengalaman customer, nama-nama yang cocok untuk branding, dan brand architecture atau arsitektur dari sebuah brand atau merek, kemudian taglines, kemudian staying on message, dan cross culture. Next. Pertama, mari kita telah mengenai what is brand atau apa itu brand. A brand is a person's gut feeling about a product, service, or company, stated by Marie Newmer from The Brand Gap. Yaitu brand itu merupakan firasat atau perasaan yang melekat pada sebuah produk, service, atau jasa, atau sebuah company secara keseluruhan. Next. Dengan adanya persaingan yang tak terbatas itu, mengapa perusahaan harus dapat menjadi yang terbaik atau menjadi yang unggul atau dapat stand up dari kompetitor lainnya. Itulah mengapa peran branding di sini sangat penting, memegang peran yang sangat penting, karena brand juga memiliki three primary functions, atau 3 fungsi yang primer, yaitu yang pertama adalah navigasi, yang kedua adalah reassurance, yang ketiga adalah engagement. Navigasi berkaitan dengan bagaimana consumers memilih branding ini dari beberapa pilihan yang ada. Kemudian di assurance adalah bagaimana brand ini dapat mengkomunikasikan kepada calon customer atau potential customers untuk meyakinkan bahwa brand mereka lah yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah engagement, yaitu bagaimana brand ini dapat memanage atau menjangkau customer, potential customer, dan customer, sehingga terjalin kontak di antara mereka. Dan di sini juga merupakan bagaimana branding di sini adalah bagaimana merek ini juga dipersepsikan dan memengaruhi kesuksesannya, terlepas dari apakah itu perusahaan rintisan, organisasi, nirlaba, atau produk. Next, bisa dilanjutkan dengan tim. Oke, yang berikutnya adalah what is brand identity. Yang seperti yang kita tahu, brand identity yang selanjutnya disebut identitas merek bersifat nyata dan mekanik dan menarik indera. Konsumen dan calon konsumen dapat melihatnya, menyentuhnya, menahannya, ataupun mendengarnya. Melihatnya bergerak ataupun melihatnya bergerak. Identitas merek memicu pengakuan, memperkuat diferensiasi, dan membuat ide dan makna besar dari sebuah brand yang dapat diakses oleh khalayak. Maka dari itu, desain memegang pengaruh besar dalam menciptakan dan membangun sebuah merek. Ya, lanjut. Pengertiannya yang lebih simpel lagi adalah branding adalah proses disiplin yang digunakan untuk membangun kesadaran dan memperluas loyalitas pelanggan. Keinginan untuk memimpin melampaui kompetisi dan memberi karyawan alat terbaik untuk menjangkau pelanggan adalah alasan mengapa perusahaan memanfaatkan branding. Proses branding sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah conducting research, lalu clarifying strategy, designing strategy, creating touch point, dan yang kelima adalah managing assets. Ya, bisa dilanjut. Lalu poin yang berikutnya adalah who are stakeholder. Siapa aja sih stakeholder ini? Stakeholder adalah pihak individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Beberapa contoh dari pihak stakeholder adalah pegawai, pelanggan, pemasok, investor, dan komunitas ataupun pemerintah. Oke, lanjut. Nah, ini yang menggarisbawahi kepada stakeholder, kenapa sih harus invest? Nah, kenapa harus invest di brand identity? Itu ada 3 poinnya. Make it easy for the customer to buy, make it easy for the sales force to sell,
Yang ketiga adalah make it easy to build brand equity. Lalu ini adalah gambaran. Ini beberapa poin yang harus ada di brand. Yang untuk para investor tuh biasanya meneliti atau research dulu sebelum mereka akan invest di sebuah brand. Ya. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu brand strategi. Strategi brand yang efektif memberikan ide pemersatu sentral di mana semua perilaku, tindakan, dan komunikasi selaras. Bekerja di seluruh produk dan layanan dan efektif dari waktu ke waktu. Diagram di samping menunjukkan bahwa aligning an organization vision with its customer experience is the goal of brand strategy. Yang pertama yaitu vision, kemudian action, berikutnya yaitu expression, dan yang terakhir yaitu experience. Selanjutnya yaitu big idea, yaitu ide besar yang berfungsi sebagai tiang totem organisasi di mana strategi, perilaku, tindakan, dan komunikasi selaras. Selanjutnya yaitu clarifying, menuju ke positioning, lalu brand essence. Ya. Oke, next. Positioning adalah branding revolusioner yang dikembangkan oleh Al Ries dan Jack Trout pada tahun 1981. Nah, positioning ini definisikan sebagai perancah di mana perusahaan membangun merek mereka, menyusun strategi perencanaan mereka, dan memperluas hubungan mereka dengan pelanggan. Positioning memperhitungkan bauran harga, produk, promosi, dan empat dimensi yang mempengaruhi penjualan. Jadi, positioning ini adalah suatu cara untuk membuat gimana sih tampilan produk ini di mata masyarakat, gimana masyarakat melihat produk dan mempercayai apa aja sih nilai produk tersebut. Lanjut, customer experience. Nah, customer experience ini menginspirasi perusahaan untuk meningkatkan pengalaman merek guna memikat dan mempertahankan pelanggan. Jadi, pengalaman pelanggan untuk suatu produk adalah hal yang paling penting. Apa yang dirasakan pelanggan terhadap produk itu dan gimana pandangan pelanggan terhadap produk tersebut dapat menambah tingkat pembelian jika itu adalah nilai positif di mata pelanggan atau di mata customer. Nah, setiap kontak pelanggan memberikan kesempatan untuk meningkatkan hubungan emosional. Pengalaman yang baik menghasilkan buzz positif, pengalaman yang buruk menjadi peluang yang hilang menyabotase merek. Oleh karena itu, perusahaan harus membranding produk mereka di mata masyarakat agar masyarakat tersebut atau customer tersebut atau juga konsumen produk tersebut dapat melihat produk itu sebagai suatu hal yang positif, yang memiliki dampak yang baik, dan nilai-nilai positif lainnya yang ada pada pengalaman mereka saat menggunakan produk atau jasa tersebut. Oke, lanjut. Ya, kemudian ada names. Jadi menemukan nama yang tepat yang tersedia secara legal merupakan tantangan besar. Nama membutuhkan pendekatan yang kreatif, disiplin, dan strategis. Mengapa nama di dalam suatu brand itu sangat penting? Nah, di sini ada kualitas nama yang baik. Yang pertama yaitu berarti penuh, khusus, berorientasi masa depan, modular, dapat dilindungi, positif, dan visual. Kemudian selanjutnya ada brand arsitektur. Arsitektur merek mengacu pada hierarki merek dalam satu perusahaan. Ini adalah hubungan timbal balik antara perusahaan induk, anak perusahaan, produk dan jasa, dan harus menjalankan strategi pemasaran. Penting untuk membawa konsistensi visual dan perintah verbal, pemikiran, dan niat untuk elemen yang berbeda untuk membantu perusahaan tumbuh dan pasar secara lebih efektif. Next. Selanjutnya di sini ada tagline. A tagline is slogan, clarifier, mantra, company statement, or
or guiding principle that describe synopsis or help create an interest menurut Deborah Kuhn-Stoverso. Selanjutnya, di sini definisi tagline adalah frasa singkat yang menangkap esensi merek, kepribadian, dan positioning perusahaan, serta membedakan perusahaan dan pesaingnya yang memengaruhi tindakan pembelian konsumen dengan membangkitkan respon emosional. Di sini karakteristik yang terpenting pada tagline yaitu pendek, dibedakan dari pesaingnya, unik, menangkap esensi dan posisi merek, mudah diucapkan dan diingat, tidak ada konotasi negatif, ditampilkan dalam font kecil, dapat dilindungi dan bermerek dagang, membangkitkan respon emosional, dan sulit untuk dibuat. Ya, tagline ini asal-usulnya dari kata slogan yang berasal dari bahasa Gaelic slogarim yang digunakan oleh Scottish clans yang berarti war cry. Selanjutnya ada staying on message atau tetap dalam pesan. Tetap dalam pesan ini dijadikan mantra dalam merek-merek yang bagus mempunyai suatu suara yang khas. Di web, dalam tweet, dalam percakapan dengan pramuniaga, dalam pidato presiden, perusahaan perlu memproyeksikan pesan terpadu yang sama yang harus mudah diingat, dapat diidentifikasikan dan pada pelanggan. Lanjut. Selanjutnya cross culture belum. Selanjutnya cross culture, yaitu globalisasi telah menggambarkan perbedaan antar budaya. Brand yang bagus memperhatikan cross culture. Wawasan budaya sangat penting bagi siapa saja yang sedang membangun brand. Memberi nama, desain logo, mengembangkan image, warna, pesan utama, dan ruang retail membutuhkan tim kreatif untuk memperhatikan konotasi dan kompleksitas cross culture yang baik. Jadi cross culture itu tidak semua budaya mempunyai kebangsaan. Ketika mendirikan toko yang misalnya budaya Indonesia yang mendirikan toko di luar dari Indonesia, pendiri toko tersebut harus belajar tentang cara hidup, sikap, dan kebutuhan pelanggan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya. Ya, sekian dari presentasi dari kami, dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang brand basic. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.